Jokowi belakangan ini tampak intens sekali untuk terus mendekati Partai Gerindra. Kita melihat bagaimana Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kertanegara, dan kita bisa menyimpulkan barangkali ya bahwa memang karena Pak Jokowi lah tamu, berarti beliaulah yang minta ketemu. Karena sebelumnya pertemuan di Solo, Pak Prabowo yang datang ke Solo. Dan kali ini sepertinya Pak Jokowi lah yang minta bertemu dengan Pak Prabowo, maka beliaulah yang menjadi tamu. Dan kita melihat setelah itu juga ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Sekjen Partai Gerindra, Pak Ahmad Muzani, yang juga menjadi Ketua MPR RI saat ini, datang menemui Pak Jokowi. Ini adalah dua peristiwa politik yang menurut saya sangat menghebohkan. Sebuah peristiwa politik yang sebetulnya tidak penting-penting sekali harus terjadi jika kita semua berpihak dan berpikir tentang bangsa, bukan tentang kepentingan politik seseorang atau satu keluarga. Tetapi apa yang terjadi ini saya melihat hanya sebuah pergolakan politik demi kepentingan yang dipikirkan, yang diusung oleh seseorang yang bernama Joko Widodo. Kalau soal kepentingan bangsa, saya pikir bahwa pemerintahan ini harusnya fokus mengevaluasi internalnya, mengevaluasi jajarannya. Karena di awal-awal pemerintahan ini saja banyak sekali kekisruhan yang terjadi, dan kita belum melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah ini setelah dilantik sejak Oktober yang lalu. Sampai sekarang sudah Desember, sudah hampir 2 bulan. Kita belum menemukan sesuatu. Apa sih sebetulnya yang telah dilakukan oleh rezim ini kepada bangsa ini? Untuk mencerdaskan bangsa ini, saya belum melihat itu kecuali baru hanya statement-statement belaka yang keluar. Dan kita berharap bahwa itu semua akan bisa diwujudkan ke depan. Kembali kepada persoalan Jokowi. Apa motif Joko Widodo untuk terlalu aktif saat ini, terus berburu untuk mendekati Partai Gerindra? Saya melihat ada kepentingan politik yang memang betul-betul terselubung di balik apa yang dilakukan oleh Joko Widodo kali ini. Kepentingannya pertama adalah untuk bisa masuk ke Partai Gerindra. Apa yang akan diusung oleh Jokowi ketika ada di Gerindra? Yang pertama, Jokowi akan bisa mengontrol Prabowo dari internal Partai Gerindra. Yang kedua, Jokowi akan terus menghambat, menghalangi masuknya PDI Perjuangan bergabung dengan Prabowo Subianto di dalam pemerintahan ke depan, ataupun menjadi sahabat meskipun tidak bergabung di kabinetnya. Tetapi saya melihat ada kepentingan Jokowi untuk terus menghambat PDI Perjuangan bersatu berteman dengan Prabowo Subianto. Karena semua itu ketika terjadi PDI Perjuangan bersatu dengan Prabowo, maka kepentingan Joko Widodo akan Gibran Rakabuming Raka akan terganggu di sana. Inilah saya lihat yang sedang menjadi motif utama dari Joko Widodo, sehingga terlihat dia sangat aktif bertarung bagaimana mendekati Partai Gerindra, dan semua ini adalah untuk kepentingan 2029. Siapa yang akan paling terganggu nanti ketika Joko Widodo masuk di Partai Gerindra? Saya melihat kepentingan dari Pak Sufmi Dasko yang selama ini menjadi ketua harian di Partai Gerindra akan terganggu ketika Jokowi ada di Gerindra. Karena tentu Jokowi akan cawe-cawe sana sini, maka ini akan mengganggu domain dari Pak Sufmi Dasko yang menjadi ketua harian Partai Gerindra. Yang setelah itu, apa kepentingannya lagi? Kenapa harus Gerindra? Karena kalau kita melihat sekarang Golkar secara tidak langsung telah dikooptasi, diakuisisi oleh Joko Widodo melalui tangan Bahlil. Bahlil itu menurut saya tidak akan pernah menjadi ketua umum Partai Golkar kalau tidak karena pengaruh intervensi kekuasaan yang dipegang oleh Jokowi ketika menjadi presiden. Ini menurut saya. Apakah itu adalah fakta atau tidak ada yang tahu. Ini hanya menurut pendapat saya. Karena kalau melihat senioritas di Partai Golkar itu, sejak dulu Golkar selalu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang senior, yang memang menjadi panutan bagi banyak kader-kadernya. Nah, saya melihat Bahlil adalah baru di Partai Golkar, bukan baru-baru banget, meskipun ya baru sebagai pengurus lah ya, karena aktivitas politiknya selama ini tidak terlalu terlihat bersama Partai Golkar, dan di sana banyak senior-senior yang masih sangat mumpuni memimpin Golkar. Dan ternyata Bahlil menjadi ketua, dan ini adalah kepanjangan tangan Joko Widodo. Terserah itu mau dibantah atau tidak, tetapi kita melihat dari luar menyampaikan sebuah analisis. Nah, ketika Golkar dan Gerindra, di Golkar nanti dikooptasi melalui tangan Jokowi dan di sana akan ditempatkan Gibran, di Gerindra ada Jokowi. So,
Apa yang akan terjadi 2029? Tak perlu saya lanjutkan, tapi ini hanyalah sebuah analisis terhadap sikap Jokowi yang sangat aktif belakangan ini untuk menghambat gerakan-gerakan politik lain yang dia lihat menjadi penghalang bagi peluang Gibran Rakabuming Raka. Wow, ini adalah seseorang yang betul-betul haus akan kekuasaan. Kita akan melihat nanti bagaimana pada akhirnya rakyat akan melihat kenyataan, melihat kebenaran, dan akan bangkit melawan terhadap upaya-upaya yang tidak benar. Ini bangsa besar, negeri ini bangsa besar, harus dipimpin oleh orang besar, bukan oleh orang kacangan. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana pertarungan ini di tengah masyarakat kita. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan untuk Sosialis TV.